Salam jumpa dengan saya. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial untuk bagaimana cara untuk menggunakan folder AutoCAD atau folder sharing yang digunakan oleh komputer klien dan server saling bertukar informasi, terlebih ke updatean game online. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Ini langkah-langkah untuk membuat folder ya, folder sharing. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah ada folder cloud. Ini saya sebenarnya contoh saja ya. Folder cloud ini saya sharing, kemudian di dalam folder cloud ini, ingat folder cloud ini sekedar contoh saja, jadi bisa dirubah jadi misalkan AutoCAD atau cloud, bisa terserah teman-teman mau buat apa nama folder. Kemudian di dalam folder cloud ini terdapat subfolder yang namanya game. Nah, game kan ada game offline dan game online. Nah, ini adalah membedakan saja. Ini saya menggunakan untuk game online saja, karena untuk mengupdate game saja. Di folder terdalam subfolder game terdapat subfolder point blank, atau bisa juga data-data game yang lain juga ya. Jadi saya sekedar contoh saja. Di dalam folder point blank ini nantinya ada file-file point blank yang nantinya akan dijadikan AutoCAD update-annya yang terbaru yang dipanggil dari klien menuju server. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita sharing ya, dan video ini cuma read saja. Tujuannya agar supaya folder yang kita sharing aman, tidak bisa dihapus dan dimanipulasi. Kemudian kita share ya, kita buka. Kenapa dia tidak terbuka? Karena harus terkoneksi dengan jaringan yang ada. Saya akan konekkan dulu. Sudah terkoneksi dan sudah terbuka. Kemudian saya close. Oke. Sudah selesai kita sharing foldernya. Nah, sekarang kita akan cek komputer name. Langkah-langkah seperti ini kalau dibiasakan ya, seperti ini. Saya akan cek nama komputernya. Dan ini sudah saya ubah namanya jadi komputer ini jadi server ya. Kalau untuk Windows XP teman-teman bisa lihat di komputer general komputer ya, seperti ini bentuknya. Nama komputernya bisa diubah oleh change, kemudian ubah nama komputernya. Ini oke saja ya. Nah, sekarang kita akan coba panggil foldernya yang di share tadi seperti ini. Cloud, kemudian game, dan sudah berhasil. Ada folder game point blank yang siap untuk di-auto-patchkan dari klien jika ada update yang terbaru. Oke, sudah berhasil. Sudah 99% kita sudah hampir selesai. Langkah berikut yang kita lakukan adalah mapping drive atau mapping disk. Seperti ini langkahnya. Bisa menuju tools, kemudian map, atau klik kanan di network, kemudian magnet drive, sama saja ya. Kita coba menggunakan drive key, kemudian masukkan folder yang di sharing tadi. Pertama nama komputer, kemudian folder yang di sharing, kemudian game yang di sharing.
Ya, udah berhasil. Jadi di dalam drive ini terdapat keseluruhan daftar game online yang akan di auto patch dari klien menuju server. Begitu juga server akan merespon ke klien. Oke, itulah langkah-langkahnya, kurang lebih seperti itu. Sangat simple dan tidak sulit. Pertama, buat folder, kemudian sharing ya. Setelah di sharing, kemudian buat map drive. Langkah baiknya kita harus cari tahu dulu nama komputernya kita untuk mempermudah kita mengverifikasi jika terjadi kesalahan. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga membantu. Oke, berikut ini saya akan meneruskan tutorial dari tadi menggunakan Windows 7 x64 bit. Dia tidak jalan karena Xcopy-nya menggunakan 32 bit x86. Jadi dia masih belum berjalan di x64 bit. Nah, sekarang saya akan setting di Windows XP klien nomor 1 ya. Klien nomor 1 nih, saya menggunakan klien nomor 1. Berikut langkah-langkahnya. Kemudian kita ke game online, ke game, baru kemudian kita cari desktop auto patch. Ini kan sudah saya atur sendiri ya di warnet saya, agar supaya ini mempermudah saya untuk maintenance warnet dan game center ya. Pakai auto patch, kemudian saya akan coba point blank ya, seperti ini. Seperti yang langkah tadi kita buat di Windows 7, disesuaikan saja sesuai dengan kondisi yang ada di jaringan teman-teman ya. Oke, saya akan coba jalankan. Oke, sekarang koneksi ke klien, ke server sudah berhasil. Untuk melanjutkan tinggal press any key aja. Ini nanti saya akan kembangkan lagi ke depannya, sehingga tinggal ketika ditekan di double klik maka dia langsung akan ngepatch sendiri. Ini masih dalam pengembangan saya sendiri. Semoga kedepannya bisa selesai. Mohon dukungan doa dari teman-teman semua. Kemudian tekan enter ya. Dia akan melakukan sinkronisasi. Oke, sekarang sudah selesai ya. Nah, ini ada contoh. Misalkan kita akan hapus folder salah satu folder yang ada di point blank, misalkan Hexil ya. Kita akan coba hapus. Oke, hapus, tidak ada. Teman kita akan coba untuk nge-patch point blank. Nanti dia akan cek ada atau tidaknya folder yang ada di server. Dia akan menyamakan dengan yang ada di sisi klien. Kalau di sisi kliennya tidak ada, maka dia akan menyesuaikan atau merepair atau memperbaiki secara otomatis dari sisi server. Seperti ini ya, sangat cepat sekali. Oke, sudah selesai. Nah, kita akan cek ada atau tidaknya folder itu di dalam folder point blank ya. Nanti dulu ya, sekarang sudah ada, tinggal di cek. Ternyata ada Excelnya dan autopilot sudah berjalan dengan baik. Oke. Kita akan coba lagi ada updatean atau tidak. Kalau tidak ada, dia tidak akan mengupdate. Nah, oke, selesai. Semoga tutorial kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat pagi. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya sama saya atau SMS. Terima kasih. Salam kenal, saya Ungke.